Selamat datang kembali di Belajar Yoga dari Nol bersama saya, Nas Umar. Nah, di video ini kita akan membahas belajar yoga dari nol dengan kurikulum yoga yang baik. Nah, kalau misalkan Anda tanya ke saya, belajar dari nol dengan kurikulum yoga yang baik itu seperti apa? Nah, kalau itu ditanyakan ke saya, maka saya akan jawab ya seperti yang ada di Frame Teacher Training. Nah, saya berani ngomong gitu karena ya, Frame Teacher Training saya yang bikin, saya yang konsep tentunya. Ya, yang saya yakini yang terbaik gitu teman-teman. Masa nggak yang terbaik? Ya nggak mungkin, ya nggak sih? Ya, jadi saya meyakini bahwa ini adalah yang terbaik, maka saya bikin dan saya kasih di Frame Teacher Training. Nah, garis besarnya seperti apa? Oke, mari kita bahas sama-sama. Yang pertama itu adalah teknik dasar. Jadi kalau kamu mau ngurut belajarnya, maka kurikulum di awal itu adalah teknik dasar yoga. Teknik dasar yoga yang kayak apa? Ya, teknik dasar yoga itu yang hampir di setiap pose itu ada. Di Warrior One ada teknik itu, di Warrior Two ada teknik itu. Kemudian di Trikonasana ada teknik itu. Nah, kalau selalu disebutin di setiap pose, kemungkinan besar itu teknik dasar yoga. Nah, ini butuh effort teman-teman untuk ngamatin. Wah, ini teknik dasar yoga nih gitu. Nah, kalau mau gampang ya belajar di Frame ya. Frame itu punya teknik dasar yoga yang sering kita sebutkan dengan nama 7 Foundation Techniques. Ya, 7 teknik dasar yoga. Nah, jadi kalau di 7 teknik dasar yoga, kita akan mempelajari gimana caranya memposisikan telapak kaki, lutut, panggul, bahu, ya, terus siku, telapak tangan, dan yang terakhir itu mata. Di pose apapun yang kita perhatikan 7 titik itu. Nah, sehingga dengan hanya menghafal 7 teknik ini, itu akan kayak jalan pintas, nge-shortcut gitu. Jadi nggak berlama-lama, nggak bertahun-tahun untuk bisa menguasai teknik yoga gitu teman-teman. Apapun posenya yang belum pernah dilakukan, begitu mau kita lakuin, cukup dengan memperhatikan 7 teknik dasar itu. Dan nanti hasilnya itu akan sama dengan teknik yang rumit yang ada di luar sana. Nah, itu enaknya belajar teknik dasar. Nah, teknik dasar ini sering banget saya kasih ya, baik yang online maupun offline, itu workshop. Kayaknya per 3 bulanan saya bikin deh. Nah, kalau misalkan Anda pengen tahu infonya, tinggal DM atau Japri, nanti pasti akan dijawab schedule-nya, itu kalau mau ikut. Nah, itu teman-teman yang pertama yang harus dipelajari, 7 teknik dasar. Nah, jadi jangan neko-neko dulu ya, jangan belajar yang lain-lain dulu. Teknik dasarnya yoga dibenerin, teknik dasarnya dulu dibenerin gitu. Oke, setelah belajar teknik dasar, udah menguasai teknik dasar, langkah selanjutnya yang harus kita pelajari adalah cara mengaktifkan dan memanjangkan otot. Nah, kalau Anda tidak memperhatikan cara ngaktifin dan cara manjangin ototnya, maka ya yoga Anda akan stuck. Jadi rasanya itu-itu aja. Pengennya itu melakukan gerakan yang aneh-aneh, buru-buru pengen melakukan gerakan yang ini itu. Kenapa? Ya karena udah nggak ada sensasi lagi. Nah, begitu Anda mempraktekkan cara ngaktifin otot dan memanjangkan otot dengan benar, maka Anda biasanya nggak akan buru-buru pengen gerakan ini, gerakan itu. Kenapa? Ya karena setiap pose menjadi mengasihkan. Down dog yang cuman segitiga jadi mengasihkan. Karena kan badan kita itu kan tiap hari beda.
Nah, di setiap kelasnya kita akan merasakan down dog yang beda dan yang asik. Warrior One yang beda dan yang asik di setiap kelasnya. Gitu. Nggak buru-buru pengen, langsung handstand, langsung meliuk sana, meliuk sini. Gitu ya. Nah, itu manfaatnya kalau misalkan Anda belajar gimana cara mengaktifkan otot dan memanjangkan otot dengan baik dan benar. Gitu. Selain itu juga dengan tahu cara mengaktifkan otot dan memanjangkan otot dengan benar, efek yang kita dapetin dari setiap pose itu jadi berlipat-lipat. Mungkin yang dulunya cuman strength-nya doang menjadi ada efek terapinya. Yang mungkin sebelumnya ada efek terapinya, ada efek strength-nya jadi lebih ringan gerakannya. Yang kayaknya dulunya ngos-ngosan deh, sekarang jadi ringan ya berasanya gitu temen-temen ya. Jadi lebih banyak benefitnya gitu. Kalau misalkan banyak benefitnya yang didapat kalau misalnya Anda mengaktifkan dan memanjangkan otot dengan baik dan benar. Gitu. Oke, setelah bisa teknik dasarnya udah oke, manjangin dan ngaktifin ototnya udah oke, langkah selanjutnya adalah belajar nafas. Nah, cara ngambilnya, cara buangnya, kapan ngambilnya, kapan buangnya gitu. Sebenarnya kalau misalkan Anda latihannya di studio yoga, nggak belajar nafas juga nggak apa-apa. Toh ada guru yang ngedirect. Tapi kalau misalkan Anda mau belajar mau latihan yoga di rumah, alangkah baiknya itu Anda memang tahu cara nafas. Nah, kalau enggak, beda. Ini yang sering orang-orang ini keluhkan ya, kok aku kalau misalkan yoga di rumah kok males ya, kok beda ya, kok nggak semangat ya. Nah, salah satunya adalah di nafas dan temponya teman-teman. Nah, kalau di dalam kelas temponya diaturin sama instruktur, ya kan, kapan ngambil dan kapan buangnya udah di guide sama instruktur. Ya udahlah, ya pastinya jadi enak gitu, nggak mikir. Dan beda banget ketika latihan sendiri di rumah yang temponya nggak tahu, kapan buang dan kapan ambil juga nggak tahu, gitu. Oke, langkah selanjutnya ya, udah tahu teknik dasar, udah tahu apa lagi, manjangin dan ngaktifin otot, cara nafas gitu. Langkah selanjutnya ya belajar bikin program sendiri. Belajar gimana latihan bagian bawah atau bagian atas, gimana belajar total body workout versi yoga gitu. Kalau Frim bilangnya gimana latihan dengan sequence full motion yang semuanya akan kena gitu. Nah, Anda harus belajar itu kalau memang pengen latihan di rumah sendiri dengan sensasi yang sempurna. Dengan sensasi yang sempurna. Itu memang harus bisa bikin program sendiri. Lagi-lagi ya, kalau misalkan Anda latihannya di studio ya nggak perlu. Ikut orang ya nggak perlu. Ikut kelas grup ya nggak perlu. Udah dibikinin sama instrukturnya ya, sama gurunya. Nah, teman-teman, gitulah. Nah, selanjutnya, kalau pengen naikin lagi levelnya, ya udah. Kalau misalkan sebagai praktisi doang ya, harus bikin jadwal. Harus disiplin. Nah, kedisiplinan ini bagian dari yoga, teman-teman. Ngelatih disiplin itu ada di materi yoga ya. Di kitab atau buku yang dijelaskan di bukunya Yoga Sutra di karya Mahaguru Patanjali, dijelasin di sana ya, kedisiplinan itu ada salah satunya. Nah, jadi belajar disiplin. Kalau misalkan sebagai pengajar, langkah selanjutnya ya belajar ngajar gitu ya. Kalau sebagai praktisi ya udah langsung masuk ke belajar disiplin. Bikin latihan nih, bikin schedule nih. Latihannya itu setiap pagi jam 4:30 misalkan sebelum ngantor. Nah, itu dibikinin. Nah, nanti setelah dibikin harus patuh dengan jadwal yang dibikinin. Gitulah, teman-teman. Nah, setelah itu baru masuk ke filosofinya.
Jadi filosofi itu terakhir ya. Jadi jangan belajar filosofinya di awal. Kenapa? Kalau biasanya belajar filosofinya di awal suka ngaco. Banyak apa namanya yang saya temui kalau belajar filosofinya di awal itu rata-rata ya menjadi apa ya? Misconception, misunderstand. Intinya ya salah dalam memahami. Enggak sih sesat, tapi ya salah dalam memahaminya. Kalau kita kaitkan dengan tagline-nya Frame yang Fit to Freedom itu masuk akal sih. Karena kalau belajar filosofinya di akhir kan berarti kan kita fisik dulu nih, fit kan, badannya makin fit, makin sehat. Biasanya kalau badannya udah fit, udah sehat, jadi bagus, biasanya pola kesehariannya juga makin tertata. Kan kalau misalkan polanya nggak jelas, hidupnya juga badannya makin berantakan. Nah, kita pasti nggak mau badannya berantakan ya, karena effortnya udah sekian apa ya udah berdarah-darah usahanya untuk memperbaiki tubuh, biasanya kita akan cenderung disiplin hidupnya, pola makannya jadi baik, tidur jadi cukup gitu ya. Nah, kalau udah masuk ke titik itu kan pikiran juga jadi jernih. Nah, buat belajar filosofi juga jadi lebih enak. Nah, ya kalau mau disambung-sambungin ya, mau dikait-kaitin ya mungkin ada benernya juga ya nggak sih? Kenapa filosofi itu ditaruh di akhir gitu ya, otaknya udah jernih, udah nggak baper gitu. Beda kalau kurang fit gitu ya, banyak masalah, kurang fit, belajarnya wisdom lagi, aduh pusing deh. Nah, itu teman-teman kurang lebihnya urutan-urutannya. Jadi selamat menempuh kurikulum yang ada. Silahkan Anda belajar sendiri di rumah, oke. Itu akan susah, saya yakin ya, kalau misalkan Anda belajar dengan materi yang barusan saya sebutin, terus Anda nyari sendiri akan susah tentunya. Tapi bisa ya. Tidak ada yang tidak bisa. Nyari sendiri bisa, apalagi sekarang informasi ada di mana-mana. Tapi kalau mau mudah, ya udah hubungi Frame, mau via DM, mau Japri, itu ya Japri lewat WhatsApp silahkan. Ya, dengan ikut Frame, maka nggak perlu muter-muter, jadi Anda nggak tersesat kemana-kemana untuk bikin kurikulum yang barusan saya itu sebutin, karena udah tinggal makan, udah disuapin pluk gitu. Jadi kalau misalkan Anda pejuang yang keras ya, pembelajar yang keras, kalau Anda nyari sendiri informasi di luar dengan materi yang tadi yang saya sebutkan, kalau perbandingannya gini, bisa 1:10. Misalkan kalau apa namanya ke Frame itu 1 bulan, maka kalau nyari sendiri bisa 10 bulan atau bahkan 1 tahun atau bahkan 3 tahun gitu ya. Jadi perbandingannya jauh gitu. Jadi kalau Anda punya waktu dan punya kesempatan ya why not gitu, belajar dengan Frame gitu. Mau belajar sendiri silahkan, atau belajar di sumber-sumber lain juga silahkan ya. Itu aja, terus semangat belajar. Sampai ketemu lagi, saya Nas Umar, salam Fit to Freedom.